Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Jumpa lagi bersama saya di Dulur Simkuring. Dan video kali ini saya sedang berada di wilayah Jiok-Sihilan. Kali ini saya akan berkunjung ke Gunung Mariana. Dan buat teman-teman yang ingin lebih tahu keseruan videonya, simak terus sampai selesai. Setelah perjalanan panjang dari kota Taipei menuju ke Jiok-Sihilan, akhirnya aku sampai juga di tempat pendakian. Di awal perjalanan, jalur yang akan saya lalui adalah jalur ke arah air terjun Wufengqi dengan kondisi trek batuan bertingkat. Namun jalur ini menunjukkan keindahan dan pemandangan air terjun. Nah sedulur, di pembukaan perjalanan saja kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat oke poda ya. Di sini ada waterfall yang cukup lumayan bagus sih. Jadi kita mau lihat-lihat dulu ke belakang. Air terjun Wufengqi adalah salah satu objek wisata yang berada di wilayah Jiangxi, Kabupaten Yilan. Air terjun Wufengqi yang memiliki arti dengan sebutan nama Lima Biara Puncak. Selain itu juga, air terjun ini memiliki dua rangkaian dari tiga air terjun yang cukup signifikan, di mana setiap air terjun tampak semakin besar dan semakin tinggi. Sedulur, jadi tadi ada curug yang pertama dan ternyata rute semakin naik ke atas juga ada curug yang kedua. Jadi ini curug utama yang meneteskan air utama pokoknya. Dan lihat di belakang saya terlihat pelangi. Nah sedulur, jadi kita setelah melihat-lihat sebentar di waterfall tadi, kita lanjut saja langsung ke atas. Di sini ada dua jalur, kalian bisa ngambil jalur di arah sebelah kanan saja, langsung naik ke atas. Setelah keindahan Wufengqi dilewati, akhirnya saya tiba juga di anak tangga Gereja Maria, atau biasa disebut dengan sebutan Our Lady of Wufengqi. Nah, jadi sedulur, saya sekarang sudah sampai di Gereja Mariana. Di sini adalah tempat beribadahnya para penganut agama Kristen ya. Jadi saya sebentar saja di sini melihat hanya menumpang istirahat karena cuacanya semakin panas. Gereja Maria, Our Lady of Wufengqi. Tempat ini adalah situs para peziarah Katolik. Pada tahun 1980, sekelompok pejalan kaki dari Pinglin yang sekarang menjadi kota New Taipei, mereka mendaki pegunungan yang melewati kota Yilan. Namun, mereka tersesat dan khawatir akan keselamatan mereka. Pada titik ini, sebagian orang Taiwan berdoa kepada Guanyin dan juga Muza. Tetapi, sebagian dari mereka berdoa kepada perawan Maria. Mereka mengklaim bahwa dia muncul di atas pohon dan membimbing mereka menuruni gunung ke tempat yang lebih aman.
Sejak saat itu, puncak mukjizat dikatakan telah terjadi dan kini menjadi situs ziarah. Mendengar hal itu, aku semakin percaya bahwa perjuangan dan kesabaran tidaklah cukup untuk menggapai sebuah keberhasilan. Namun, doa dan campur tangan Tuhanlah kunci dari segalanya. Berjuang, bersabar, dan berdoa. Nah, jadi sedulur, di sini meskipun jalannya sudah diaspal dan cukup lumayan besar, tapi di sini dilarang memakai kendaraan pribadi untuk bisa naik ke sini. Jadi kendaraan pribadi paling juga bisa diparkirkan di Gereja Mariana tadi di bawah. Jadi dilarang banget untuk naik ke atas. Sepanjang pendakian, sesekali saya berpapasan dengan pendaki lain, baik yang mulai turun ataupun bersamaan untuk naik. Kicau burung yang terdengar seolah mengiringi langkahku hingga terasa sepi dan ketenangan alam aku rasakan. Jalanan yang tidak begitu terjal membuat mental dan pikiranku tetap tenang. Seperti air yang mengalir jernih tanpa ada hambatan. Dari kejauhan, aku terus saja memandangi puncak Maria, sambil memikirkan puncak mana yang akan aku gapai. Entah itu Sengmu atau hanya sampai di Maria. Namun apapun itu hasilnya, syukuri saja. Toh sekarang aku sudah sampai di titik ini. Titik di mana sangat jarang sekali orang kita sampai ke tempat ini. Pendaki lain yang mulai turun terlukis dua perasaan di wajahnya. Lelah dan bahagia. Namun ada juga yang merasakan bahagia dan juga tawa. Dari panjangnya jalur pendakian, akhirnya aku sampai juga di jalur trek sebenarnya. Tugu pembuka jalur pendakian Maria. Gunung Maca memiliki dua puncak, di mana puncak utama yang bernama Maria dan puncak yang kedua bernama Sengmu. Keduanya sama-sama menyuguhkan keindahan dan juga menyuguhkan kesulitan di treknya. Para pendaki yang mulai turun ataupun mulai naik banyak sekali yang mengabadikan berfoto di tempat ini. Ingat kawan, di gunung jangan pernah meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan pernah mengambil apapun selain kenangan, yaitu dengan cara berfoto. Itu adalah pesan singkat dari Bung Pirsa Besari. Nah sedulur, jadi setelah kita berjalan kaki cukup lama, sekitar kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai juga di pos pertama pendakian untuk menuju ke puncak Mariana. Masih lanjut ke atas.
Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan rombongan pendaki lain yang salah satunya sedang ditandu karena mengalami kecelakaan. Tak tahu motif kecelakaannya apa, hanya saja saya cuma ingin mengingatkan, berhati-hatilah terhadap alam. Kalau lelah jangan memaksa. Untungnya bisa segera ditolong dan dievakuasi. Karena setahu saya, dari gempa bumi hingga korban tsunami, hanya korban janji lah yang tidak bisa dievakuasi. Nah, sedulur, jadi sekarang saya sudah ada di ketinggian 700 meter. Di sini saya akan istirahat sebentar. Di sini ada posko untuk kita beristirahat. Di tempat peristirahatan, saya berhenti sejenak untuk makan siang. Sembari itu, sambil meluruskan kaki yang mulai terasa pegal. Terlihat banyak sekali antusias pendaki yang mendatangi tempat ini, baik dari kalangan muda hingga para senior kita. Kini perjalanan aku mulai kembali. Jalur yang tidak terlalu lebar memaksa para pendaki saling mengalah untuk berbagi langkah. Aku sih lebih baik mengalah, membagi jalan untuk pendaki yang akan turun. Selain itu juga, kesempatan ini aku manfaatkan untuk mengatur nafas, mengistirahatkan lengan yang sedari tadi memegang kamera. Maklum saja, kameramennya sendiri, modelnya juga sendiri. Langkah demi langkah terasa semakin lelah. Ditambah lagi, perasaan gundah akan perubahan cuaca seolah menghantui saya. Maklum saja, ini adalah pendakian terakhirku di Taiwan. Awan hitam yang menyapaku dari kejauhan seakan mengisyaratkan akan sebuah perubahan. Berdoa saja. Semoga kali ini langit berada di pihak kita. Nah, jadi sedulur, sekarang saya sudah ada di ketinggian kurang lebih 1400 meter dan view-nya mantap sekali di belakang. Mantap capeknya. Benar saja, sedari tadi cuaca begitu cerah, seketika alam langsung saja menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Hembusan angin dan kabut tebal seakan menyambutku sesampai puncak. Nah, jadi sedulur, tinggal beberapa meter lagi saya akan sampai ke puncak Mariana. Puncaknya ada di sana. Di ujung jalan setapak terdapat patung penyalib Yesus Kristus serta patung perawat Maria. Puncak di mana mukjizat dikatakan telah terjadi telah menjadi situs sejarah dengan tugu peringatan yang didirikan untuk menghormati.
Setelah hampir seharian perjalanan, akhirnya saya sampai juga di Puncak Maria. Puncak Maria di Gunung Maca. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world Dan akhirnya sedulur saya sampai juga di Puncak Mariana. we can sit together. Capek banget. It's so beautiful. Dan ini adalah You and me, puncak dari Gunung Mariana di wilayah Jogsi. in the great outdoors, forever free. 4 tahun telah berlalu. Ini akan menjadi kisah petualangan terakhirku. Terlihat senyum ceria, canda dan tawa. Bahkan selebrasi keberhasilan telah terasa. Berpose untuk saling mengabadikan momen. Take a step back to see the truth of Aku merasa lelah, you. tapi aku tak akan Distance gerak. you can tell. Ternyata benar. Hal paling menyebalkan dari petualangan adalah sekali kena racunnya, kau akan kecanduan. You and me, Kau akan mencari cara untuk berkelana kembali. meant to be in the great outdoors, forever free. Di kejauhan kabut membuka pandangannya untuk memperlihatkan keindahan puncak Sengmo. Meant to be Tapi payah, in the great seketika kembali outdoors, berkabut dan tak terlihat apa-apa. forever free. Terima kasih, salam sedulur.